Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. 1. Riwayat hidupnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasyab dari Sayyidina Husain RA, salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Sebutan Al-Jawi merupakan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di seantero dunia beliau diberi gelar Sayyidul Kiza Mahaguru Jazirah Arab Saudi Arabia. Sekarang kebesaran nama beliau Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh muhadits sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, hingga setelah dilihat kediaman ilmu fakih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut NU. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramin, sebutan lain dari Mekah Madinah, dan karya-karya terbesar juga di Timur Tengah. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren, karya-karya masih dipelajari, dikaji, dan ditelah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Haji bukan sembarangan gelar dan diperoleh di wilayah Timur Tengah. Tepatnya, ziarah Arab Mekah, Madinah saat itu di Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas capaian yang diperoleh beliau. Sebab itu, kalian sebagai generasi penerus dan mencontohkan jejak dan langkah Imam Nawawi. Sejak tahun 1870 kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian kolaboratornya dan para sahabatnya. Dari Jawa, kitab-kitab yang ditulisannya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar, syarh dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh selain karena memintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkening untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan dan pengurangan saat menyusun karyanya. Beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, termasuk sebelum naskah naik cetak karya. Beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karena tulisan beliau banyak yang diterbitkan di Mesir, seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripsinya, setelah itu tidak memperdulikannya lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karya termasuk hak cipta dan royaltinya.
Selanjut, kitab-kitab beliau menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Rai Salam T. Magnumdana, peneliti di Institute Studi Islam Universitas of Philippines, adalah sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina. Nawawi sebagai kurikulum belajar. Selain Yasin dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Tepat tahun 1870 Masehi, para ulama Universitas Al-Azhar Karoyo Mesir pesan mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena sudah dikenal di antero dunia semua karya beliau bahasa Arab. Bagi para murid atau santri yang pernah sekolah atau mondok di pesantren, tentu karya atau kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi sudah pernah dipelajari. Berikut ini 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu 1. Sulam al-Munajah Syarah Safinah al-Salah. 2. Bahjah al-Wasail Syarah al-Risalah al-Jami'ah Baik al-Usul wa al-Fiqh wa al-Tasawuf. 3. Al-Taushi atau Qut al-Habib al-Gharib Syarah al-Qarib al-Mujib. 4. Mariki al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah Hasai al-Ibad Syarah al-Manbahatu ala al-Istidad li Yaum al-Mi'ad. 6. Kami al-Tukhyan Syarah Mandumah Syubu al-Iman. 7. Al-Tafsir al-Munir li al-Mu'alim al-Tanzil al-Musafir an-Wujuh Muhasin al-Tawil sama Marah Labid li Kaisaf Ma'ana Quran Majid. 8. Nur al-Dalam al-Madumah al-Musammah bin Akidah al-Awwab. 9. Tangki al-Qaul al-Hasid Syarah al-Lubab al-Hadis. 10. Ukut al-Hujain fi Bayan Hukum al-Fah